Karena kita mentolerir kesalahan dia, apalagi itu sikap. Ya, boleh berkaitan dengan attitude penting. Dengan attitude, ya. Itu tidak boleh namanya attitude yang salah kita biarkan, apalagi sampai berlarut-larut. Anak akan menganggap ketika itu dibiarkan itu adalah hal yang wajar. Gitu. Ya. Dan inilah kita memupuk sumber masalah di kemudian hari. Emang attitude itu menentukan orang sukses atau tidak? Oh pasti, ada risetnya. Di luar negeri itu dibuat risetnya. Sampai ada suatu riset. Ini kalau nggak salah ya, nama risetnya itu Daniel Goleman. Dia bikin buku namanya Emotional Quotient. ESQ. SQ aja. SQ aja. SQ aja. Nggak pakai spiritual. Ya, bukan Ali Ginanjar. Beda lagi. Nah, dia meriset bahwa ternyata faktor kesuksesan seseorang itu 80% karena attitude. Karena sikap. Bisa, Pak. Ya misalnya gini, kita pintar, ya secara intelektual, ya bisa dibilang jenius lah. Tapi attitude kita menyebalkan. Kita nggak disukai oleh teman-teman kita, oleh teman-teman di tempat kita bekerja. Kita nggak disukai oleh bos kita. Apakah dengan kepintaran atau kejeniusan yang kita miliki itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik di tempat kerja? Ya sih, malah digebukin. Nah, itu. Apa kalau kita di tempat kerja kasar? Oh iya. Ya, kita ngomongnya itu maunya menangnya sendiri. Ya, merasa yang paling hebat di antara teman-teman kita. Sampai kita maki-maki bos kita, ya. Tanpa kita sadari ternyata bos kita ada di belakang kita. Itu sih yang apes. Ya kan? Itu apes namanya. Turun jabatan. Nah, itu bayangkan. Ya. Ini kita jangan ngomongin agama ya. Yang biasa aja gitu ya. Kan. Normal. Pasti nggak ada satupun manusia yang suka berhadapan dengan orang yang attitude atau sikapnya itu jelek. Ya. Meskipun kita ini sama-sama ada di dalam penjara misalnya, kita ketemu dengan orang-orang yang kasar. Iya kan, penjara. Ya rata-rata misalnya seperti itu. Tapi ketika kita dapat bersikap dengan baik, ya, saya yakin orang sekasar apapun itu tetap akan senang kalau kita menghadapinya dengan baik. Menjadi respect sama kita. Gitu. Iya. Ya. Iya gitu. Karena ya seperti perumpamaan air yang menetes di atas batu. Ya. Itu lama-lama batu itu akan bolong juga. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan. Ya. Orang yang sekasar apapun ketika kita baik, insya Allah dia akan luluh juga. Ya bayangkan ketika zaman Nabi Muhammad ya, menghadapi zaman jahiliyah yang perilakunya saat itu kasar-kasar semua gitu, dikit-dikit bacok gitu. Ya. Nah, tetapi Nabi konsisten dengan sikapnya, dia lemah lembut. Ya. Dikasari dia tidak berbalik kasar, ya. Nah, kenapa dengan gaya Nabi yang seperti itu, perubahan yang tadinya jahiliyah menjadi zaman keemasan Islam itu tidak membutuhkan waktu sampai beribu-ribu tahun. Iya juga ya. Berarti sikap itu memang selain penting dia juga bisa jadi modal gitu. Benar. Itu modal yang tidak ada tandingan. Tidak ada hitungannya, benar. Oh, ya, iya betul. Ini juga ada suatu kisah yang saya sempat baca. Jadi ada seorang anak manusia yang dia benar-benar memiliki akhlak yang baik, tetapi dia kurang beruntung dalam sisi ekonomi. Ya, ceritanya gitu. Dan pada saat dia ingin kuliah, karena kendala ekonomi, dia tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi anak ini nggak berputus asa. Ya, dia
memiliki cita-cita waktu itu ingin kuliah di Fakultas Pertambangan. Ya. Karena dia tidak memiliki dana, akhirnya tidak dapat melanjutkan. Logikanya seperti itu Ya, dia akhirnya hanya lulus SMA dan dia berusaha untuk membantu perekonomian orang tuanya dan melamarlah dia bekerja. Tapi karena dia hanya lulusan SMA, ya bisa kita tebak pekerjaannya seperti apa. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai supir pribadi, seorang pengusaha. Betulan tuh. Ya, supir pribadi tapi seorang pengusaha. Ya. Dan anehnya pengusaha itu pengusaha pertambangan. Dan anak ini karena memiliki akhlak yang baik, dia dapat berhubungan dengan baik sama bosnya. Ya, dia selalu on time ketika bekerja. Dia selalu amanah ketika bekerja dan menjadi teman diskusi yang enak untuk bosnya. Dan bukan hanya bosnya, dengan keluarga bosnya dia juga baik, ya. Dia bisa menjaga sikapnya dia. Dan nggak tahu kenapa bosnya ini pada suatu saat membutuhkan orang kepercayaan yang bisa bekerja di kantornya. Dan bosnya ini berdiskusi dengan istrinya. Kayaknya saya butuh naruh orang yang bisa saya percaya gitu, yang amanah untuk bekerja di kantor. Pertambangannya. Nggak perlu deh orangnya ini punya gelar atau macam-macam lah gitu. Yang penting jujur, sikapnya baik. Nah, tanpa disangka-sangka si bosnya itu ngucap ke istrinya, kalau si A aja bagaimana ya, yang supir kita ini. Iya. Padahal cuma attitude doang modalnya ya. Saya lihat sikapnya baik, amanah, pekerja keras, ya. Bisa tuh mah kalau kita coba untuk bekerja di kantor. Dan lucunya lagi, istrinya langsung mengiyakan. Iya tuh Pak, boleh dicoba. Ya, sama mama juga orangnya baik. Ya, sikapnya juga baik. Sopan santunnya benar-benar dia jaga. Ya udah coba aja. Siapa tahu dia bisa menjadi orang kepercayaan kita di kantor. Dan akhirnya anak ini bekerja di kantor bos pertambangan ini kan. Tanpa harus kuliah dulu. Dan lucunya lagi, karena dia berprestasi ya. Iya, di kantor tersebut ketika dia bekerja. Dia mendapatkan amanah untuk menjadi direktur HRD. Ya. Dan ketika dia menjabat direktur HRD, coba tebak. Dia kan harus menerima lamaran kan? Iya. Ya. Dan lucunya, dia menerima lamaran dari orang-orang yang dulu berkuliah di tempat yang dia inginkan sebelumnya. Ya. Jadi bisa dibayangkan di sini bahwa akhlak itu bisa merubah segalanya. Yang tadinya kita zero itu bisa menjadi hero, ya, karena akhlak kita. Jadi orang percaya sama kita itu bukan karena kita pintar saja, jenius aja gitu kan, tetapi juga attitude yang paling penting. Ya. Bayangkan dengan attitude itu bisa merubah nasib seorang anak manusia. Betul. Yang tadinya supir, ya, menjadi seorang direktur HRD, dan dia menerima orang-orang yang dulu kuliah di tempat yang menolak dia karena ada masalah finansial. Jadi begitu ya Pak. Jadi kalau misalnya ini Pak, ketika seseorang sudah mendengar cerita yang tadi kan ingin nih yang tadinya attitude-nya mungkin dirasa kurang baik gitu Pak, ingin merubah dirinya, ingin menjadi attitude-nya baik, itu gimana Pak caranya Pak? Ya, pertama kita harus
introspeksi dulu ke diri kita. Adakah perilaku-perilaku kita yang kurang menyenangkan sehari-hari ya Pak ya? Ya, sehari-hari. Karena kadang orang itu sungkan untuk memberitahukan kita. Ya misalnya begini, kita secara nggak sadar gitu, kita suka kalau ngomong tuh kasar. Tapi orang-orang mungkin karena takut, ya, atau segan, akhirnya tidak memberitahukan sikap kita bahwa itu salah. Ya. Seharusnya ketika kita introspeksi ke diri kita, pasti kalau sikap kita kasar, kita akan dijauhi oleh teman-teman kita kan. Betul. Nah, di situ kalau kita peka, kita akan menyadari bahwa sikap saya nih yang kasar membuat teman-teman saya menjauhi saya. Iya juga, berarti pertama introspeksi dulu Pak. Ya harus introspeksi diri kita masing-masing. Kira-kira ketika kita introspeksi kan kadang sering ada yang orang yang bingung gitu Pak ya. Menurut kita mah kita udah benar. Nah gitu kan, kira-kira siapa nih bisa membantu ketika introspeksi itu Pak? Kalau misalnya kita merasa diri kita baik-baik saja, tapi pada sebenarnya tidak baik. Banyak orang kayak gitu tuh, kayak biasa aja pas songong. Kita harus mau legowo minta pendapat teman kita. Teman atau orang terdekat kita untuk jujur menilai diri kita. Dan kalau jawabannya nggak enak, ya kita jangan marah. Oh iya, jadi minta aja gitu ya pendapat. Harus. Kalau kita tidak dapat introspeksi ke dalam diri kita sendiri, kita harus minta bantuan orang lain, itu tidak apa-apa. Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki, pasti kita serius untuk melakukannya. Setelah kita mendengar pendapat teman kita atau orang terdekat kita, sikap kita kurang baik, kita mau memaksa diri kita untuk berubah. Karena dengan sikap yang tidak baik seperti itu, kalau kita pertahankan, ya sama aja. Kita ingin kehidupan kita, nggak usah ngomong ini ya di akhirat nanti, di dunia aja deh. Rangsak, gitu ya. Pasti kehidupan kita tuh nggak akan tenang. Karena orang-orang nggak mau mendekati kita, malah menjauhi kita. Kita orangnya ya tidak enak untuk dijadikan teman. Ya. Berarti ketika introspeksi itu bisa dibantu oleh teman-teman sekitar. Kalau kita tidak dapat mengkoreksi diri kita, itu wajar. Karena faktor usia juga kali ya. Usia. Karena itu mungkin udah menjadi karakter kita, menjadi habit kita gitu ya. Jadi habit kita. Biasa aja gitu. Kita anggap itu wajar. Padahal orang belakang kita udah siap-siap menerkam kita. Ya, makanya kita butuh bantuan orang lain untuk bertukar pendapat. Ya, tapi ya itu ketika kita mendengar jawabannya, ya kita jangan nggak suka gitu dengan jawabannya. Harus legowo tadi ya, kata Bapak ini. Setelah introspeksi itu apalagi Pak yang lakukan Pak? Langsung action, perbaiki. Simple. Iya. Jangan kita nyari tips yang lain gitu ya. Udah jelas-jelas nih teman kita udah nggak ada yang mau berteman sama kita gitu. Kita tetap aja dengan PD-nya meneruskan sikap yang sama gitu. Ya. Apakah kita ingin masalahnya semakin besar, ya, atau kita ingin mengurai masalahnya? Tinggal itu dikembalikan ke diri kita masing-masing. Jadi seberapa cepat attitude orang itu berubah atau diperbaiki itu tergantung dirinya masing-masing ya. Iya, tergantung dirinya masing-masing. Ya. Kalau misalnya kita tidak dapat merubah rasa penuh derajat, apa nih yang kita bisa rubah saat ini dulu?
Jangan jauh-jauh ya mikirnya ya. Iya. Ya sekarang aja dulu. Sekarang aja dulu. Misalnya contohnya, dulu kok ketika kita berbicara, nada suara kita tuh kencang terus. Iya, kayak teriak-teriak. Kayak orang di pasar gitu kan. Nah, gitu. Ketika kita menyadari hal itu, coba volume suara kita rada pelanin. Iya betul. Dimulai dari hal yang simple dulu gitu, jangan yang rumit-rumit dulu gitu. Kayak misalnya ketemu orang senyum gitu. Nah, itu hal yang paling simple mudah dilakukan. Iya, senyum kan. Lumayan lah gitu. Iya. Meskipun dalam hati masih berantakan nggak apa-apa. Paksa aja untuk senyum ya, meskipun belum ikhlas. Ya, nggak apa-apa karena ikhlas itu terbentuk karena paksaan awalnya. Ya. Sama aja deh ketika ada pengemis lewat nih, masih sehat, terus dalam hati kan ngedumel nih, ngapain sih minta badan sehat gitu kan. Iya. Tapi sambil tangan kita ngasih gitu. Ya, benar. Nggak apa-apa, itu Tuhan masih menerima hal tersebut karena kita masih action. Kita masih melakukan hal yang baik meskipun hati kita masih bertentangan. Tetap dihitung gitu kan. Tetap dihitung karena yang dilihat prakteknya. Ya. Karena Allah juga mengetahui manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali malaikat. Yang penting kita actionnya, kita paksa diri kita untuk berbuat baik dulu. Hasil diterima atau tidak itu urusan Tuhan. Ya, kita hanya patuh aja udah, patuh. Ya, kalau di agama tuh samina wa ta'na ya. Nah, apa yang Tuhan minta udah kita kerjain aja. Mau kita ikhlas kayak nggak ikhlas gitu. Nah, itu urusan kesekian lah. Iya, Tuhan yang menilai ya Pak ya, bukan orang lain ya. Karena kalau kita selalu ingin ikhlas dulu, kapan ikhlas? Iya, ya sampai punya rumah gede juga nggak ikhlas. Iya, karena ikhlas itu yang bisa menilai hanya Tuhan. Iya. Kita bisa membohongi orang lain, ya, tapi Tuhan tidak bisa. Kita paksa diri kita untuk melakukan itu secara berulang, dan akhirnya ikhlas datang dengan sendirinya. Nah, itu jadi kebiasaan. Iya betul. Jadi memang harus seperti itu yang membentuknya gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mau nggak mau nih ketika kita ingin memang benar-benar niat gitu ya. Karena kalau nunggu kita sadar ya kapan sadarnya gitu kan. Iya, kalau nunggu kita mau jadi orang sikapnya yang baik ya kapan baiknya gitu ya. Kita harus memaksakan ya Pak. Paksain diri kita. Memang kalau sudah dewasa. Nah itu Pak iya. Kadang ada perbedaan tuh antara orang dewasa dengan orang remaja dan anak kecil. Iya. Kalau orang dewasa memang lebih struggle, perjuangan. Iya. Harus benar-benar kita paksa. Malahan ada sebagian orang harus kena batunya dulu, baru sadar gitu. Nah, makanya menanamkan sikap atau attitude yang baik itu harus sejak usia anak-anak. Ya. Jadi anak-anak itu harus kita ajarkan mana sikap yang baik, mana sikap yang salah. Dan akhirnya mereka mempelajari itu agar tidak mereka bawa sikap-sikap yang jelek itu ketika mereka dewasa nantinya. Oh, jadi gitu. Ini kayaknya segmennya akan berlanjut nih kayaknya kurang ini. Iya. Kayak attitude bagaimana seorang anak menanamkan attitude kepada anak gitu ya Pak. Yeah. Nah, ini kayaknya akan berlanjut di segmennya nih. Jadi kalau kita jelaskan di sini semua kayaknya kepanjangan Pak. Benar. Ini kayaknya saya baru membakar memanaskan mesin. Baru 5% ini. Oke, baik. Kita tunggu aja Pak ya di segmen selanjutnya Pak ya. Kita akan bahas terkait masalah attitude ya, bagaimana menanamkan kepada anak. Kenapa anak itu harus berattitude mungkin ya. Kenapa anak itu harus sejak kecil, nggak boleh sejak besar baru ditanamkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni untuk siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Beyond Education Podcast. Sampai jumpa semuanya.